Halo para sobat belajar di seluruh Indonesia, bagaimana kabar kalian? Saya yakin kalian semua pasti dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik. Pertama-tama, saya mengucapkan selamat datang di channel YouTube Hadi Santoso. Di channel ini, saya, Mr. Hadi, akan berusaha membantu para sobat belajar, khususnya yang sedang duduk di bangku SMA atau perguruan tinggi, untuk lebih memahami matematika dengan cara mengupload video-video pembelajaran saya tentang matematika. Nah, supaya channel ini semakin berkembang, semakin maju, dan saya semakin bersemangat untuk mengupload konten-konten yang berguna bagi para sobat belajar sekalian, saya, Mr. Hadi, mohon dukungannya ya, dengan cara subscribe channel ini, aktifkan tanda lonceng, kemudian like video-video saya, komen, tentunya komen yang positif guys ya, yang membangun, jangan komen-komen yang negatif. Serta share channel ini sebanyak-banyaknya. Nah, semoga kalian semua mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari channel ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat menikmati tayangan ini. Nah, para sobat belajar, pada kesempatan kali ini saya akan kembali melanjutkan materi saya, yaitu tentang pertidaksamaan ya. Jadi ini materi untuk kelas 10 semester 1. Beberapa waktu yang lalu ya, saya yakin kalian sudah mengikuti video saya, atau kalau mungkin ada yang belum, silahkan ikuti video saya, yaitu pertidaksamaan bagian 1, supaya kalian bisa mengerti ya arah pembicaraan kita pada tayangan kali ini. Nah, pada tayangan kali ini saya akan melanjutkan apa yang sudah saya jelaskan ya beberapa waktu lalu di channel pertidaksamaan bagian 1 ya. Nah, saya akan lebih dulu share untuk screen-nya. Nah, jadi sekarang sobat belajar kita akan belajar ya tentang pertidaksamaan ya, macam-macam pertidaksamaan. Kalau pada tayangan yang lalu kita sudah belajar tentang apa itu pertidaksamaan ya, bagaimana sifat-sifat dari pertidaksamaan, kemudian kita juga sudah mempelajari pertidaksamaan linier, pertidaksamaan kuadrat, dan juga pertidaksamaan rasional. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan yaitu dengan pertidaksamaan irasional atau pertidaksamaan dengan bentuk akar. Nah, secara umum pertidaksamaan irasional itu berbentuk seperti ini ya. Jadi akar fx kurang dari akar gx, atau mungkin juga bisa akar fx kurang dari atau sama dengan akar gx ya, atau mungkin juga akar fx lebih besar dari akar gx, atau bisa juga akar fx lebih besar atau sama dengan akar gx. Jadi kalau masalah tanda itu tergantung soalnya saja ya guys ya. Nah, sekarang kalau kita sudah mengetahui tentang bentuk dari pertidaksamaan irasional, lantas bagaimana cara kita menyelesaikan pertidaksamaan irasional ini? Nah, yang pertama, para sobat belajar, supaya ya tanda akar hilang, ya supaya tanda akar hilang, maka kedua ruas dikuadratkan. Ya. Nah, jadi proses pengkuadratan ini tujuannya untuk menghilangkan bentuk akarnya. Tapi sobat belajar, hati-hati ya. Dengan syarat kita tidak bisa sembarangan mengkuadratkan, dengan syarat bilangan yang di dalam tanda akar itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Jadi dalam hal ini berarti fx harus lebih besar sama dengan 0,
kemudian GX juga harus lebih besar sama dengan 0. Nah, setelah kita kuadratkan, selanjutnya sama seperti pertigasamaan sebelumnya, ya. Nah, jadi artinya apa Sobat Belajar? Setelah kita kuadratkan nanti, mungkin hasilnya akan berbentuk pertigasamaan linier. Mungkin juga hasilnya akan berbentuk pertigasamaan kuadrat, ataupun mungkin berbentuk pertigasamaan rasional, ya. Nah, yang sudah saya jelaskan pada video saya yang sebelumnya. Nah, sebagai contoh, ya, di sini akan saya memberikan 2 contoh, ya. Yang pertama misalkan, ya, tentukan himpunan penyelesaian dari pertigasamaan akar 5x kuadrat dikurangi 8x kurang dari 6. Langkah pertama, Sobat Belajar, sesuai dengan step-step di atas, ya. Jadi langkah pertamanya kita kuadratkan lebih dulu, ya. Jadi akar 5x kuadrat dikurangi 8x kurang dari 6, ini kita kuadratkan terlebih dahulu, ya. Berarti kita nanti akan peroleh 5x kuadrat dikurangi 8x kurang dari 6 kuadrat. 6 kuadrat adalah 36. Nah, ternyata setelah kita kuadratkan, hasilnya merupakan sebuah pertigasamaan kuadrat. Nah, masih ingat para Sobat Belajar bagaimana cara menyelesaikan pertigasamaan kuadrat? Yang pertama adalah ruas kanan harus dijadikan 0. Jadi 36 ini saya pindahkan ke kiri, ya. Sehingga kita peroleh 5x kuadrat dikurangi 8x dikurangi 36 kurang dari 0. Setelah itu, ya, langkah berikutnya kita faktorkan. Nah, kita faktorkan di sini. Ya, jadi kalau kita faktorkan ini jadi 5x dikurangi 18 kali x plus 2 kurang dari 0, ya. Sehingga nanti kita peroleh apa namanya? Harga 0, ya, HN. Harga nolnya itu berarti X sama dengan 18/5 atau X sama dengan negatif 2. Ya. Kemudian di sini, ya, kita buat garis bilangannya Sobat Belajar, ya. Jadi kita buat garis bilangan di sini. Nah, katakanlah di sini min 2. Katakanlah di sini 18/5. Nah, setelah kita gambar, apa yang harus kita lakukan? Yaitu menentukan tanda. Bagaimana cara menentukan tanda? Ya, saya sudah jelaskan di video sebelumnya. Kita ambil salah satu X. Misalnya, saya ambil X sama dengan 0. Apakah harus 0? Tidak selalu ya Sobat Belajar, ya. Untuk pengambilan X-nya ini terserah Sobat Belajar, asalkan jangan HN. Ya, jangan HN yang dipakai untuk permisalannya, ya. Yang lain, ya, terserah. Tapi yang gampang-gampang aja Sobat Belajar, ya. Jangan ngambil X yang koma-koma, desimal atau pecahan, jangan. Kalau bisa kita ambil yang gampang-gampang saja, yang sederhana, ya. Nah, sekarang kalau kita ambil X-nya sama dengan 0, kemudian kita masukkan ke pertidaksamaan ini. Ya. 5 kali 0, ya, di sini 5 kali 0, 0, dikurangi 18 berarti min 18. Ya. Min 18 kali 0 tambah 2, 2. Berarti di sini hasilnya negatif ya Sobat Belajar. Nah, berarti di area sini itu tandanya negatif. Kemudian di area sini itu positif, di sini positif. Nah, di sini yang kita cari adalah area yang negatif, daerah negatif. Berarti di sini, yang tengah ini ya Sobat Belajar. Nah, di sini. Nah, ini yang kita ambil. Ya. Terus
Apakah ini merupakan HP? Bukan ya Sobat Belajar, bukan. Jangan lupa, tadi kita mengkuadratkan dengan syarat bilangan di bawah tanda akar tidak boleh negatif. Berarti di sini harus ditambahkan satu kondisi, satu syarat bahwa 5x kuadrat dikurangi 8x harus lebih besar atau sama dengan 0. Nah, kalau ini kita faktorkan, X kali 5x min 8 lebih besar sama dengan 0, sehingga kita peroleh harga nolnya itu adalah X sama dengan 0 atau X sama dengan 8/5. Ya. Sehingga kalau saya gambarkan pada garis bilangan, ya, nah 0 katakanlah di sini, kemudian 8/5 katakanlah di sini, ya. Maka untuk menentukan tandanya sama, kita ambil aja salah satu X ya. Tapi di sini jangan 0 ya Sobat Belajar ya. Karena apa? 0 itu merupakan HN. Jadi kita ambil X yang lain ya. Misalkan katakanlah saya ambil X-nya sama dengan 10 yang mudah aja ya. Kalau X-nya 10 berarti di sini 10 kali 50 min 8, 42. Berarti positif ya. Sehingga sebelah sini ini area positif, di sini area negatif, di sini area positif. Nah, kita mau cari yang area positif, daerah positif berarti sebelah sini. Nah, dan sebelah sini. Nah, kemudian Sobat Belajar, dari dua garis bilangan ini, kita harus mencari apa? Kita harus mencari irisan, ya, atau bahasa himpunannya interseksinya, ya, irisannya, interseksinya. Nah, sehingga kalau kita cari irisannya, nah berarti yang sebelah sini dan sebelah sini, kemudian sebelah sini dan sebelah sini. Nah, sehingga kalau saya beri warna lain ya, supaya memudahkan, di sini min 2, di sini 0, di sini 8/5, di sini maaf ya, nah di sini ya. Kemudian di sini 18/5. Nah, sehingga arsirannya, himpunan penyelesaiannya itu adalah daerah ini dan daerah di sini. Nah, bagaimana sekarang menulisnya, Sobat Belajar? Himpunan penyelesaian adalah himpunan X, ya, sedemikian sehingga min 2 kurang dari X, kurang dari sama dengan 0, atau 8/5 kurang dari sama dengan X, kurang dari 18/5, di mana X anggota bilangan real. Nah, itulah Sobat Belajar, ya, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan tadi, ya. Nah, jelas bukan? Nah, kalau misalnya Sobat Belajar nanti ada pertanyaan atau ada mungkin bagian yang kurang jelas, silahkan Sobat Belajar tulis di kolom komentar ya. Secepatnya saya akan berusaha menjawab pertanyaan dari para Sobat Belajar ya. Oke, kita teruskan ya ke contoh yang kedua. Nah, di sini saya berikan contoh yang agak sulit ya. Ya, jadi di sini contohnya nanti berupa pertidaksamaan irasional tapi dia dalamnya merupakan fungsi rasional ya. Jadi tentukan himpunan penyelesaian dari akar X min 3 per X plus 1 kurang dari akar X min 1 per X plus 2. Nah, di sini sama Sobat Belajar caranya ya. Jadi kedua ruas kita kuadratkan dulu ya, sehingga kita peroleh X min 3 per X plus 1 kurang dari X min 1 per X plus 2. Nah, kemudian karena ini adalah pertidaksamaan irasional, maka cara penyelesaiannya adalah ruas kanan kita pindah ke kiri. Jadi X min 3 dibagi X plus 1
dikurangi X min 1 per X plus 2 kurang dari 0. Ya. Langkah berikutnya, apa yang harus kita lakukan, yaitu menyamakan penyebut. Ya. Sehingga kita peroleh X min 3 dikali X plus 2 dikurangi X min 1 kali X plus 1 per X plus 1 kali X plus 2 kurang dari 0. Ya, atau kalau kita kalikan jadinya X kuadrat dikurangi X dikurangi 6 min X kuadrat min 1. Ya, per X plus 1 kali X plus 2 kurang dari 0. Ya. Nah, kemudian kita sederhanakan yang bagian pembilang sehingga kita peroleh nanti min X plus 5 per X plus 1 kali X plus 3 kurang dari 0. Ya. Nah, sehingga di sini kita peroleh apa yang disebut harga 0, ya, harga 0 untuk pembilang X sama dengan min 5, dan harga 0 untuk penyebut yang kita sebut sebagai harga tak hingga, HT, yaitu X sama dengan min 1 atau X sama dengan min 3. Nah, kemudian kita gambarkan pada garis bilangan, Sobat Belajar ya, seperti ini. Jadi di sini min 5, ya, katakanlah min 5 di situ. Oh, sorry, ini 2 ya tadi ya. Nah, ini 2. Ya. Kemudian di sini min 2. Kemudian di sini min 1. Ya. Tandanya kita langsung saja ya, ambil X-nya sembarang, katakanlah 0, maka nanti di sini hasilnya adalah negatif. Di sini positif, di sini negatif, di sini positif. Sehingga kita mencari yang bagian negatif sebelah sini dan sebelah sini. Nah, tapi jangan lupa Sobat Belajar, syaratnya bahwa bilangan yang di dalam tanda akar itu harus lebih besar dari atau sama dengan 0. Berarti di sini syarat pertama, X min 3 dibagi X plus 1 harus lebih besar sama dengan 0. Ya. Berarti kita peroleh HN, X-nya sama dengan 3, dan harga tak hingganya X sama dengan min 1. Kemudian syarat kedua, karena ini tadi ada 2 ya Sobat Belajar, di sini ya dan di sini. Ya. Yang kedua, X min 1 per X plus 2 juga harus lebih besar sama dengan 0. Sehingga kita peroleh HN itu X sama dengan 1 dan HT X sama dengan min 2. Nah, kemudian kita buat garis bilangan, Sobat Belajar ya. Nah, yang untuk yang ini ya berarti HN-nya 3 di sini. Nah, 3 dan min 1 HT-nya di sini. Ya, tandanya kita ambil kalau X-nya 0, ya, 0 dikurangi 3 negatif, 0 ditambah 1 positif. Negatif dibagi positif, negatif. Di sini positif, di sini positif. Nah, kita mau cari yang bagian positif, berarti sebelah sana. Dan sebelah sana. Ya. Kemudian yang berikutnya kita buat lagi garis bilangan. Nah, di sini 1 ya, di sini katakanlah dan min 2. Ya, min 2. Nah, pas di bawahnya itu ya Sobat Belajar ya, min 2. Nah, kemudian tandanya sama saya rasa, di sini positif, di sini negatif, di sini juga positif ya. Nanti Sobat Belajar bisa cek sendiri. Nah, kemudian kita arsir yang bagian positif.
Nah, kemudian dari ketiga garis bilangan ini, apa yang kita lakukan? Kita mencari apa itu? Irisan, ya, interseksinya. Berarti yang sebelah sini. Sini sampai di sini. Kemudian sebelah sini. Ya. Sehingga kalau kita buat di sini, ini min 5, di sini min 2. Nah, ini. Kemudian di sini 3, sebelah sana. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya ya itu adalah himpunan X sedemikian sehingga min 5 kurang dari X kurang dari min 2 atau X lebih besar sama dengan 3. X-nya anggota dari R. Bilangan real, ya. Nah, itu sobat belajar ya, pertidaksamaan irasional. Saya harap sobat belajar bisa memahami dengan baik ya. Nah, kita akan lanjutkan sekarang yang berikut ya, yaitu dengan pertidaksamaan dengan nilai mutlak. Nah, ya. Nah, ini berarti masih ada hubungan dengan video saya yang lalu juga, persamaan dengan nilai mutlak ya. Nah, sekarang kita lanjut pertidaksamaan dengan nilai mutlak ya. Ya, secara umum bentuknya seperti ini sobat belajar, katakanlah mutlak fx ya kurang dari mutlak gx ya. Nah, atau kalau masalah tanda terserah ya sobat belajar ya. Nah, cara menyelesaikan ya. Yang pertama ya, untuk pertidaksamaan nilai mutlak ini mungkin ada beberapa cara ya, tapi di sini saya ajarkan yang dengan cara mengkuadratkan ya. Jadi supaya tanda mutlak hilang ya, supaya tanda mutlak hilang, kedua ruas dikuadratkan. Ya, dikuadratkan. Tapi ini saya katakan jika mungkin ya. Jika mungkin, karena nanti ada beberapa case juga kita nggak mungkin mengkuadratkan ya, karena jadinya lebih susah kalau kita kuadratkan ya. Nah, kemudian yang kedua ya, selanjutnya sama seperti pertidaksamaan lainnya ya. Nah, sebagai contoh sobat belajar ya, yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan mutlak 2x plus 4 lebih dari 8. Ya. Nah, berarti di sini ya mutlak 2x plus 4 lebih dari 8. Kita kuadratkan dulu sobat belajar ya. Dikuadratkan sehingga kita peroleh 2x plus 4 kuadrat kurang dari 8 kuadrat. Nah, sobat belajar jangan tergesa-gesa menjabarkan bentuk ini ya, jangan tergesa-gesa ya. Kita bisa buat semacam trik nanti supaya lebih mudah di dalam pemfaktorannya ya. Jadi kita peroleh di sini 2x plus 4 kuadrat min 8 kuadrat lebih besar dari 0. Nah, ini adalah sebuah bentuk aljabar yang istimewa sobat belajar ya, yaitu A kuadrat min B kuadrat. Ini bentuk istimewa ya. Sama dengan apa? Ada yang masih ingat sobat belajar? Ya, sama dengan A plus B dikali dengan A min B. Sehingga ini kalau kita faktorkan 2x plus 4 plus 8 kali 2x plus 4 dikurangi 8 lebih besar dari 0. Ya. Sehingga kita sederhanakan 2x plus 12, 2x min 4 lebih besar dari 0, ya, sehingga kita peroleh HN-nya itu X sama dengan min 12 atau ya, X sama dengan min 6, ya, atau X sama dengan 2.
Ya. Sehingga sekarang kita buat garis bilangannya, ya. Kita buat garis bilangannya. Jadi di sini negatif 6, di sini 2. Ya. Ambil salah satu X, katakanlah X-nya 0. Ya. Berarti di sini 2 kali 0 tambah 12 positif, 2 kali 0 dikurangi 4 negatif, ya. Positif kali negatif adalah negatif. Jadi di sini negatif, di sini positif, di sini juga positif. Nah, di sini kita harus mencari area yang positif, berarti sebelah kiri ini dan sebelah kanan. Nah, sehingga penyelesaian dari pertidaksamaan ini itu adalah himpunan X sedemikian sehingga X kurang dari min 6 atau X lebih besar dari 2. X-nya anggota bilangan real. Ya. Nah, sekarang sobat belajar, saya akan ajarkan cara kedua ya. Karena nanti ada beberapa kasus ya, pertidaksamaannya itu kalau dikuadratkan susah atau bahkan nggak bisa ya. Sehingga sekarang kita coba lihat ya, cara kedua ya. Cara kedua. Nah, masih ingat sobat belajar definisi dari nilai mutlak kemarin apa? Mutlak X itu sama dengan X ya. Kalau X-nya lebih besar sama dengan 0 dan min X kalau X-nya kurang dari 0. Nah, sehingga sekarang mutlak dari 2X plus 4 itu juga sama mengikuti definisi ini. Berarti sama dengan 2X plus 4 apabila 2X plus 4 lebih besar sama dengan 0 dan min 2X min 4 apabila 2X plus 4 kurang dari 0. Atau saya sederhanakan jadinya 2X plus 4 apabila X-nya lebih besar sama dengan min 2 dan min 2X min 4 apabila X-nya kurang dari min 2. Sehingga sekarang untuk menyelesaikan pertidaksamaan ini, kita bisa melihat untuk dua situasi. Situasi pertama, untuk X lebih besar sama dengan min 2. Maka mutlak 2X plus 4 itu sama dengan 2X plus 4. Sehingga pertidaksamaan di atas ini, nah, itu menjadi bagaimana? Ya, 2X plus 4 ya, lebih besar sama dengan 8. Oh, tidak ada sama dengannya, maaf. Lebih besar dari 8. Sehingga di sini 2X lebih besar dari 4, X lebih besar dari 2. Nah, kemudian sobat belajar kita buat garis bilangannya di sini. Yang pertama, di sini tadi syarat awalnya kan untuk X yang lebih besar sama dengan min 2 kan. Nah, di sini. Kemudian hasilnya di sini ternyata X lebih dari 2. Nah, berarti sebelah sana. Nah, sehingga kalau kita tarik irisannya sebelah sini ya, sehingga penyelesaian yang pertama itu adalah X lebih dari 2. Ya. Nah, yang kedua sekarang untuk X kurang dari 2, kurang dari min 2. Maka mutlak 2X plus 4 itu sama dengan min 2X min 4. Sehingga pertidaksamaannya itu menjadi min 2X min 4 lebih besar dari 8, min 2X lebih besar dari 12, sehingga X, hati-hati, kita baginya dengan bilangan negatif, maka tandanya dibalik, kurang dari min 6. Ya. Nah, kemudian kita buat garis bilangannya, sobat belajar ya. Di sini min 2, X kurang dari min 2, berarti sebelah sana. Ya. Yang kedua di sini X kurang dari min 6. Nah, sebelah sana. Sehingga tarik irisannya di sini, sehingga penyelesaian yang kedua itu adalah X kurang dari 6. Min 6.
Ya. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya, ya, HP-nya itu nanti adalah penyelesaian pertama union digabung ya dengan penyelesaian kedua. Berarti sama dengan himpunan X sedemikian sehingga X kurang dari min 6 atau X lebih besar 2, X anggota bilangan real. Ya. Nah, memang untuk kasus soal ini, Sobat Belajar ya, untuk kasus soal ini, jelas kita lebih mudah menggunakan cara pertama ya, tidak terlalu panjang ya. Nah, kenapa kok saya jelaskan cara kedua? Karena nanti memang ada soal-soal tertentu yang harus menggunakan cara atau metode seperti ini ya. Nah, sekarang kita lihat contoh berikutnya, Sobat Belajar. Katakanlah seperti ini ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan mutlak 2x plus 1 kuadrat ditambah 3 mutlak 2x plus 1 dikurangi 10 lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini ya, untuk mudahnya Sobat Belajar, kita misalkan saja. Ya, kita buat permisalan, misalkan mutlak 2x plus 1 itu sama dengan Y. Katakanlah seperti itu. Dengan permisalan ini, maka pertidaksamaan ini itu menjadi bagaimana sekarang? Y kuadrat ditambah 3Y dikurangi 10 lebih besar sama dengan 0. Ya. Nah, atau di sini ini kan jadinya pertidaksamaan kuadrat biasa ya, dalam Y tentu saja. Nah, kita faktorkan lebih besar sama dengan 0. Di sini berarti Y min 2, Y plus 5. Ya. Sehingga harga nolnya nantinya Y sama dengan 2 atau Y sama dengan min 5. Nah, kemudian kita buat garis bilangan, Sobat Belajar ya. Di sini min 5, di sini 2. Ambil salah satu Y, ya, katakanlah Y-nya 10 misalnya ya. Saya ambil Mas dari supaya tidak 0 terus ya. 10. Nah, kita coba Sobat Belajar. 10 dikurangi 2, 8 positif ya. 10 ditambah 5, 15 positif juga. Positif kali positif adalah positif. Nah, berarti di sini positif, di sini negatif, di sini positif. Dan diminta di sini adalah lebih besar 0, berarti kita arsir yang bagian positif. Nah, sehingga sekarang kita peroleh penyelesaian untuk Y. Jadi Y lebih kecil sama dengan min 5 atau Y lebih besar sama dengan 2. Nah, kembalikan lagi ke permisalan kita semula bahwa Y itu adalah mutlak 2X plus 1. Jadi mutlak 2X plus 1 kurang dari sama dengan min 5 atau mutlak 2X plus 1 lebih besar sama dengan 2. Nah, tapi ingat Sobat Belajar ya, mutlak dari sebuah bilangan itu tidak mungkin negatif. Ya, sekecil-kecilnya adalah 0. Sehingga bagian ini mutlak 2X plus 1 kurang dari min 5 itu adalah sebuah hal yang mustahil. Ya, sehingga di sini kita katakan dia tidak memenuhi. Ya, tidak memenuhi. Sehingga sekarang kita melihatnya pertidaksamaannya itu ini. Ya, mutlak 2X plus 1 lebih besar sama dengan 2. Nah, sama seperti tadi kita kuadratkan lebih dulu. 2X plus 1 kuadrat lebih besar sama dengan 2 kuadrat. Ya. Atau 2X plus 1 kuadrat dikurangi 2 kuadrat lebih besar sama dengan 0. Ya. Kemudian kita terapkan hukum aljabar tadi, A kuadrat min B kuadrat sama dengan A tambah B
dikali dengan A dikurangi B. Sehingga kita peroleh 2X plus 1 plus 2, 2X plus 1 min 2 lebih besar sama dengan 0. Atau 2X plus 3, 2X min 1 lebih besar sama dengan 0. Nah, Sobat Belajar, di sini kita peroleh harga nolnya berapa? Harga nolnya berarti X sama dengan min 3/2 atau X-nya sama dengan setengah. Ya, sehingga kita gambarkan pada garis bilangan, di sini min 3/2, di sini setengah. Ya. Nah, tandanya bagaimana? Kita ambil katakanlah salah satu X, misalnya X-nya 10, ya, supaya nggak 0 terus. Ya. 2 kali 10, 20, tambah 3, positif. 2 kali 10 dikurangi 1, 19, positif. Positif kali positif adalah positif. Di sini negatif, di sini positif. Nah, sehingga yang kita arsir bagian yang positif, sebelah sana dan sebelah kanan. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya itu adalah himpunan X sedemikian sehingga X lebih kecil sama dengan min 3/2 atau X lebih besar sama dengan setengah X anggota bilangan real. Ya. Nah, sampai di sini kalau Sobat Belajar ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar ya. Dengan senang hati saya akan menjawab pertanyaan Sobat Belajar yang berhubungan dengan apa yang saya jelaskan tadi. Atau mungkin kalau Sobat Belajar punya request ya untuk saya menjelaskan bab tertentu dalam matematika jenjang SMA ya ataupun kalkulus di perguruan tinggi, silahkan komen di kolom komentar ya. Saya akan berupaya untuk membantu Anda semua nantinya ya. Oke, kita lihat satu contoh terakhir Sobat Belajar ya. Satu contoh terakhir ya. Ya, contoh ketiga yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan harga mutlak 3/X plus 2 kurang dari 1/2X min 3. Nah, di sini berarti sama seperti tadi ya, kita kuadratkan dulu. 3/X plus 2 pangkat 2 lebih kecil dari 1/2X min 3 pangkat 2. Ya. Kemudian saya pindahkan ke kiri, ya, saya pindahkan ke kiri sehingga menjadi 3/X plus 2 pangkat 2 dikurangi 1/2X min 3 pangkat 2 kurang dari 0. Ya. Nah, sama seperti tadi pakai A kuadrat min B kuadrat jadinya 3/X plus 2 ditambah 1/2X min 3 kali 3/X plus 2 dikurangi 1/2X min 3 kurang dari 0. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Disamakan penyebutnya ya, masing-masing ya. Berarti di sini kita peroleh kalau kita samakan penyebutnya jadinya 6X dikurangi 9 ditambah X plus 2 per X plus 2 kali 2X min 3. Yang sebelah sini 6X min 9 min X min 2 per X plus 2 kali 2X min 3. Atau kalau kita sederhanakan seperti ini Sobat Belajar, 7X min 7, 5X dikurangi 11, dibagi, hati-hati, X plus 2 pangkat 2, 2X min 3 pangkat 2 kurang dari 0.
Nah, sehingga sekarang kita dapatkan harga 0, ya. X-nya sama dengan 7/7 atau 1 ya, atau X-nya 11/5. Kemudian yang HT-nya, harga tak hingganya, atau HN untuk penyebutnya, itu X sama dengan -2, atau X sama dengan 3/2. Nah, kemudian kita buat garis bilangannya, Sobat Belajar. Nah, di sini ya, paling kiri itu berarti -2, setelah itu 1, katakanlah ya, di sini 3/2, dan sebelah sini 11/5. Nah, tapi hati-hati ya Sobat Belajar ya, kalau kita perhatikan HT ya atau HN untuk penyebut, di sini muncul pangkat 2, yang artinya apa? Itu kembar ya, ada di video saya sebelumnya, maka untuk memudahkan, yang untuk X sama dengan -2 ini saya beri tanda seperti ini. Dan untuk X sama dengan 3/2 juga saya beri tanda seperti ini. Nah, kemudian ya, saya ambil salah satu X, misalnya X-nya 0. Ya, kalau X-nya 0, kita masukkan di sini Sobat Belajar, 0 - 7 negatif, 0 - 11 negatif, 0 + 2 kuadrat positif, -3 dikuadratkan positif juga. Sehingga hasilnya adalah positif. Nah, berarti di area sini itu adalah positif. Ya. Nah, kemudian di area sini, karena ada tanda seperti ini yang menunjukkan dia akarnya kembar 2, kembar genap, berarti di sini juga tetap positif. Di sini tidak ada tanda apapun, berarti berubah tanda negatif. Kemudian di sini juga tetap negatif karena ada tanda kembar. Ya. Kemudian di sini tidak ada tanda kembar, berarti positif. Nah, kemudian kita tentukan mana yang kita arsir, yaitu sebelah bagian yang negatif, berarti sebelah sini. Dan sebelah sini. Ya. Berarti penyelesaiannya yang mana Sobat Belajar? Yang ini ya, dari 1 sampai 11/5, kecuali 3/2. Betul demikian? Eits, tunggu dulu Sobat Belajar. Hati-hati. Ya, hati-hati. Ya. Jangan tergesa-gesa menulis himpunan penyelesaian untuk soal ini. Ya, kalau kita perhatikan lagi soal tadi, ya, harga mutlak 3/x+2 ya, kurang dari 1/2x-3. Ya. Bagian kiri itu dia ada dalam tanda mutlak. Tanda mutlak sudah pasti lebih besar atau sama dengan 0. Ya, tidak mungkin negatif. Tapi yang sebelah kanan itu tidak ada tanda mutlak loh, Sobat Belajar. Sehingga yang sebelah kanan yang bentuk 1/2x-3 ini, itu bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Ya, padahal di dalam sifat-sifat pertidaksamaan sifat yang terakhir, ya, yang saya jelaskan di video saya sebelumnya, di situ dikatakan bahwa dalam sebuah pertidaksamaan, kedua ruasnya itu boleh dikuadratkan, ya toh, asalkan kedua ruasnya tidak negatif. Berarti di sini Sobat Belajar, kita harus memberi satu kondisi khusus, satu syarat tambahan, ya, yaitu jadi syarat ya bahwa 1/2x-3 itu harus lebih besar sama dengan 0. Ya, sehingga dari sini kita peroleh HN-nya nggak ada ya karena di sini kan konstanta. Untuk HT-nya berarti X sama dengan 3/2. Nah, kemudian kita buat garis bilangannya ya di sini 3/2 ya. Tandanya kalau X-nya 0 dia negatif. Di sini positif. Nah,
Kita harus cari yang positif, berarti sebelah sini. Nah, dari sini Sobat Belajar baru kita cari irisannya. Ya, irisannya berarti yang sebelah sini. Ya, sehingga nanti himpunan penyelesaiannya bagaimana? Himpunan X sedemikian sehingga 3/2 kurang dari X kurang dari 11/5, X-nya anggota R. Ya. Nah, sampai di sini Sobat Belajar, mungkin kalau ada pertanyaan, silahkan jangan sungkan-sungkan untuk bertanya kepada saya, Mr. Hadi, dengan menulisnya di kolom komentar. Ya. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, saya akan akhiri sampai di sini dulu. Saya stop share dulu. Ya. Saya akhiri sampai di sini. Kita akan berjumpa lagi di tayangan berikutnya. Selalu nantikan ya Sobat Belajar. Makanya jangan lupa menekan tanda lonceng. Nah, seperti ini loncengnya ya. Supaya apa? Supaya kalau saya upload video baru tentang pembelajaran matematika, Sobat Belajar akan mendapatkan pemberitahuan ya. Akan mendapatkan notifikasi ya dari YouTube ya. Oke. Selamat belajar, selamat menikmati hari-hari yang indah. Bye-bye.